Hai guys, tadi gue ketemu Miao Auk guys. Bayangin gue ketemu Miao Auk di bandara. Gue mau flight ke Singapura, tiba-tiba gue ketemu sama dia, gila. Mungkin teman-teman bagi yang suka nonton YouTube dari dulu, dari SMP mungkin paham kali ya. Jadi Miao Auk itu tuh yang suka main game. Dia itu gamers ya. Pertama kali gue inget banget dia rakit PC itu pakai komputer itu GTX 750 Ti sama prosesornya i3. Gue sendirian guys di sini. Ya jadi gue flight sendiri karena ada urusan bisnis ya. Jujur ngevlog kayak gini dibilang malu atau enggak, ya gue malu banget sih. Jujur. Karena gue sendirian, kalau kemarin bareng keluarga, kali ini gue sendirian. Ya, jadi bagi temen-temen yang tahu Miao Auk, ya pokoknya gitulah gue ketemu Miao Auk, fotonya di sini nih. Orangnya humble banget. Ya gue one day berharap bisalah ketemu dia untuk ngobrol-ngobrol lah gitu. Karena dia udah senior di YouTube kan. Halo guys. Makan dulu deh kayaknya. Gue soalnya bawa makanan di sini. Ya, sendirian nih paginya. Gue dibawain makanan ayam goreng sama emak gue ya. Gue dibawain. Oh ya, tisu kering. Dibawain. Jadi gue di sini tuh mau ke pameran Singapura Expo, teman-teman. Karena di sana itu banyak peluang banget. Siapa tahu kan produk manggis gue itu bisa diekspor juga ke sana. Lumayan. Selain itu pun juga gue rencana mau ekspor brand-brand yang ada di Indonesia seperti kayak Tolak Angin, Unilever. Temen flight gue itu jam 7.55. Tuh, ini aja masih jam berapa tuh? Ya gitulah. Makan dulu lah. Sebenernya tadi gue ada panik. Karena Terminal 3 ini gue pertama kali berangkat di Terminal 3, jadi gue nggak tahu layoutnya, arahnya kemana aja gue nggak tahu. Kan ini first time gue keluar negeri sendirian, biasanya gue nggak pernah. Sebelum berangkat ini gue beli kuota di Bimatri karena gue pakai kartunya kan Tri. Gue beli paket yang roaming 30 GB cuma 80.000. Mantep nggak tuh? Mudah-mudahan kuotanya bisa dipakai di Singapura beneran ya. Terus sampai sana tiba-tiba nggak bisa, gue nggak tahu dah. Ya. Guys, temenin gue ya ngobrol. Hai guys, udah kelar makan. Balik lagi yang ngomongin yang tadi ya, gue sebenarnya seneng banget ketemu Miao Auk. Kenapa? Karena dia yang mengisi waktu kecil gue. Jadi gue bener-bener seneng ketemu dia. One day sih kalau bisa gue mau ngobrol sama dia lah gitu. Sebenarnya sih ya kedepannya akan seperti itu ya pengennya. Karena gue tuh pengen tahu tipsnya apa sih biar sukses di YouTube gitu. Karena gue kan main buat YouTube juga nih ya, untuk ngevlog seperti ini. Kuncinya di mana? Apakah rajin upload atau nggak rajin evaluasi konten setiap harinya, atau memang uploadnya jarang tapi lebih ke arah kualitasnya gitu, kualitas kontennya. Nah, gue jadi lagi bingung memang mau arahnya kemana gitu ya. Karena kebetulan gue baru mulai, jadi gue sikat dulu aja gitu ya. Dan gue bersyukur bisa beli kamera ini juga, jadinya ngebantu gue ngevlog banget. Jadi gue kalau ngevlog tuh nggak terlalu malu ya, karena kecil ini kameranya. Kalau Canon EOS M3 kan ya lu tahu sendiri lah, Canon EOS M3 itu sangat-sangat gede ya, dan juga berat. Kalau ini kan cuma slim gitu. Oke deh, kalau gitu karena gue udah mau berangkat bentar lagi. See you di Singapura ya teman-teman ya. Sudah sampai di bandaranya Singapura Changi Airport. Kalau baru arrival kayak gini biasanya lapar, luar biasa ya. Mudah-mudahan sih gue boleh ngerekam di sini ya. Takutnya nanti ketahuan security nih kayak waktu itu. Ketahuan security malah jadinya nggak boleh. Malah disuruh hapus video gue. Ada ngantuk bener guys. Tidurnya cuma 4 jam. Tapi ya it's fun lah. Ya mudah-mudahan sih kedepannya gue bisa bisnis trip lebih banyak lagi ya, ke Dubai, ke US atau ke China. Ya gue berharap sih seperti itu, karena kedepannya memang
gue pengen perusahaan gue sendiri one day bisa besar ya gitu. Dan juga teman-teman yang nonton, gue yakin bisa lancar lah semuanya juga, dari segala usaha-usahanya, rezekinya. Yang punya perusahaan juga bisa sukses, yang belum punya perusahaan one day bisa punya perusahaan sendiri ya. Dan bagi yang pekerja tetap juga bisa naik gaji cepet ya, bahkan bisa naik jabatan. Amin ya. Seru banget ya. Baru dari Singapura kemarin, udah ke Singapura lagi. Bedanya kemarin jalan-jalan, kali ini gue ke Singapura Expo teman-teman. Nah bedanya teman-teman, kalau di Singapura ini memang biaya ininya mahal ya, makan. Biaya makan tuh mahal banget. Terus sekali makan bisa $7. $7 itu 75.000. Jadi lu udah harus siap keluar duit. Jadi lu kalau ke sini, lu rasanya udah kayak ke USA. Ya, lu udah kayak ke USA kalau di sini. Lu makan sekali aja tuh bahkan ada yang $10. Makanya harus pinter-pinter pilihnya. Kalau kita pinter-pinter pilih, itu paling $4,9 tuh dapat gitu. Jadi harus pinter-pinter lah. Jadi kalau memang lu Singapura, lu harus berdiri di sini kalau lagi nyantai. Sini buat jalan cepet nih. Gitu. Hai guys, welcome to Singapore. Panas banget ya, seperti biasa Singapura itu. Ya bro, panas banget bro. Aduh, pertama kali gue rasanya sendirian ke luar negeri. Tapi kalau gue pribadi ya, gue lebih suka sebenarnya kalau pergi ke luar negeri bareng orang lah, minimal berdua. Soalnya kalau sendirian tuh kayak gue nggak bisa mengekspresikan diri gue gitu loh. Kayak, oh ada ini, kayak gue nggak bisa ekspresikan gitu. Gue tipenya itu nggak bisa kalau solo traveling, nggak bisa. Gue harus minimal berdua lah gitu. Aduh, abis ini gue mau ke Expo dulu ya teman-teman. Jadi jaraknya itu deket banget, cuman sekitar 20 menit dari hotel gue sampai ke Singapura Expo. Karena acaranya di Singapura Expo kan, gitu. Ya bisa dibilang gue pilih lokasi hotelnya cukup oke lah. Wait, mana ya ini guys? Bingung gue guys. Belok kiri ya. Oke. Hotel gue udah deket banget guys. It's very good place. Hotel gue udah deket banget. Habis dari hotel ganti baju, ganti celana, go to Singapura Expo. Karena teman-teman lihat nih, banyak banget ya potensi produk ekspor sebenarnya. Itu banyak banget. Sebenarnya kasarnya begini, apapun itu bisa jadi duit, yang penting kita niat. Kasarnya seperti itu ya kalau kita ngomong ya. Gitu. Oh ini gangnya nih teman-teman. Ini gangnya tuh. Ibaratnya kalau kita di Jakarta tuh namanya gang apa ya? Gue bukan orang Jakarta sih, jadi kurang paham guys. Mungkin teman-teman yang nonton orang Jakarta bisa spill. Ini resto apa ya? Nggak tahu nih, gue belum pernah coba nih. Tapi kayaknya sih mehong guys. Mehong menurut mata uang kita ya, rupiah, mehong banget. Gila, experience pertama sendirian di luar negeri gini seru juga ternyata. Seru juga ya solo traveling. Awal-awal merasa kayak sepi, tapi lama-lama enjoy. Oh, sini ada kayak warung makan gitu guys. Kayaknya warung makannya juga cukup murah nih kayak di sini nih. Jeng jeng, that's my hotel guys. Gua nggak tahu nih jong apa enggak ya. Mudah-mudahan nggak zong ya. Mudah-mudahan beneran bagus guys. Aduh, koper gue dari tadi gue angkat pakai ininya nih. Harusnya pakai yang ada fitur tangannya. Nih hotel gue. Kita check in dulu. Hai guys, sudah sampai di ruangan hotelnya. Kita review sedikit di situ ya. Nah, di sini gue dapet TV, tapi lucu juga ya, gue nontonnya mencong jadi ya. Gue tidur sana, nontonnya di sini. Yap, nggak apa-apa ya. Ini ada sesuatu. Oh, gantungan.
Kalau menurut gue sih rapi sih, ini enak banget. Padahal ya, gue tuh tulisannya check-in-nya itu jam 3 sore. Tapi sama resepsionis sih gue dikasih check-in sekarang. Gue nggak tahu kenapa kok bisa ya check-in jam segini. Harusnya kan minimal jam 2 atau jam 3 lah check-in gitu kan, standar hotel seperti itu. But I don't know, kenapa bisa kayak gini. Dari kasurnya sih rapi, ya. Desain kamarnya oke kok, oke banget menurut gue. Sekarang kita coba nih yang krusial nih teman-teman, toilet. Ya kita lihat toiletnya. Oh wow, rapi teman-teman toiletnya. Toiletnya rapi banget ternyata ya. Gue nggak nyangka, gue nggak expect sebagus ini sih toiletnya. Halo guys, udah kucel banget gue ya, udah baju kegedean ini. Toiletnya bagus banget. Oke. It's very recommended buat teman-teman ya. Pokoknya yang masuk vlog gue ini, yang recommended semua tempatnya ya. Ini bener-bener tempat recommended. Semalam itu 1 juta. Nah, kalau misalkan lu berdua itu lebih worth it lagi. Berdua itu jadi satu orang kurang lebih 500.000. Kan lu bisa tidur berdua. Kalau memang lu nggak mau tidur bareng, lu pesennya yang sendiri-sendiri, pisah-pisah gitu. Oke, gue siap-siap dulu. Siap-siap ke Singapura Expo pameran. Let's go. Hey guys, sudah siap ke Singapura Expo. Gue nggak tahu sih, gue kelebayan nggak ya pakai jas. Gue nggak tahu juga. Ya gue menyesuaikan juga lah. Kalau orang-orang yang nanti di sana kayaknya pakai jas semua, ya udah gue ikutin. Karena kalau di Trade Expo BSD di Indonesia itu semuanya pakai jas seperti ini. Dan jas ini sebenarnya biar gue nggak kedinginan juga sih. Karena kan lu tahu sendiri AC Singapura sedingin apa ya. Oke, bawa ini dompet untuk MRT ya. See you di pameran teman-teman. Oh, dia banyak demo-demo masak ya. Oke, nggak ada, jangan. Ini pun gue juga sekali-sekali aja karena gue diundang kan sama salah satu partner gue juga kan, dia ekspor brand gitu. Tapi kalau gue lihat ini banyak booth dari Eropa sebenarnya, dari Austria, banyak banget. Ini boothnya guys tuh. Jadi jual brand-brand yang dari Indonesia diekspor. Ada sabun, ada Vaseline, Johnson, banyak guys. Nivea, banyak brand lah. Sekarang kita coba ngobrol-ngobrol sama orang Indonesianya ya teman-teman. Oke, ini bunga pala ya. Kita coba ngobrol-ngobrol ya sama salah satu orang Indonesia. Oh, ini lada nih. Untuk service product. Virgin coconut oil. Boothnya Indonesia. Try gula aren. Ya. You can put in your. Dari Indonesia. Ya, iya. Food blogger. Bisnis vlog. Bisnis vlog. Iya. Nah, gimana ada? Halo Bu. Halo. Di dalam situ juga ada loh Mas. Oh, ada ya? Bisa dilihat-lihat. Oke, boleh. Segala. Boleh. Ini chipnya enak. Oh iya. Banyak sambal. Ini UMKM semua. Iya. Tuh guys, ada chili coklat nih, baru lihat nih chili coklat. Coklat pedes kayaknya ya. Ada karamel peanut. Banyak. You want to try the chocolate? Nggak, dari Indonesia saya. Oh, dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Ada booth Indonesia sekalian saya ini juga. Di mana ada booth di sini? Enggak, saya partner. Ada buka booth juga. Cuman ekspornya tuh kayak brand-brand Indomie, tolak angin gitu. Iya, brand-brand. Bukan dari Wings sih, dari PT Berito Pangan Makmur. Iya. Boothnya di sana deket Bu. Seberang India booth. Iya, Ibu produknya ini ya? Coklat. Oh. Bukan, saya ya.
Saya yang base di Singapura nih. Oh, yang base di Singapura. Oh. Oh, gitu. Berarti saya bisa dong kalau mau punya booth di sini. Ini under BRI. Oh, under BRI. Oh. Jadi yang udah terdaftar gitu. Iya, iya, iya. Saya kebetulan ekspornya buah manggis. Iya, saya buah manggis. Bu, boleh pegang kartu nama saya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Material? I do mostly fruits. Fruits. Mangosteen. Asam Jawa, also fruits. Asam Jawa. Asam Jawa, I think You are from Jakarta or I'm from Jakarta. Jakarta? Yeah, I'm from Usually it's Jakarta. from Surabaya. Oh. The exporter. Oh, you ever come to Jakarta? Yes. Oh, you ever come to Jakarta. Okay. So where you live in Malaysia? Penang. Penang. Oh. Dari Penang. 3 days ago I'm from Penang. Oh. Yeah, Georgetown. For visit? Traveling. Traveling. Yeah, holiday. Ko Yi Hong, Ben. Okay, for me Ben. I call you Ben. Okay. You do export or import more? I do export. Export. Yeah, I do export. Maybe I can give you my name card. Yeah, this is my name card. Same with PT Lancar Jaya Impex. Same company. Yeah. Company. Yeah, he's my partner. Partner. Yeah, my partner. You doing fresh fruits? I do fresh fruit. I do vanilla beans. You know vanilla beans? Yeah, I do vanilla beans. But mostly I send mangosteen to China. China. Mostly You mangosteen. can speak Chinese? Itian Tian. Indian. You can speak. I can speak. Mostly Chinese Malaysians can speak Chinese. I can speak Hokkien also. Hokkien, Hakka. Makan enak. Hakka can Hokkien. Oh my god. I cannot speak. Only English in Indonesia. English or bahasa Indo? Yeah, Indo. Yeah, I can find asam Jawa for you lah. Yeah, I can find it. Now I think it's not the season. Not the season. Like this? Yes. Okay. You type golden ball. Golden ball. Oh. Where is it? Di Jakarta emang nggak ada asam Jawa ya? Nggak Jakarta ada. don't have market. No, I do. nggak ada. Oh, you have a booth also? Indonesia. I will come to you. Oh, past 2 years ago. Oh, yeah. So you have a warehouse here? Yeah, sure. Okay, so index. That's good. White sugar is Sendiri kok. Oh. AJP or something. BPO. BPOM. Yeah, BPOM. Okay, so we will have approved by end of this month. Oh. Yeah, it's approved by BPOM, the BPOM process, right? Yeah. Then there's a Indonesian association. You don't see too many of these, and as you can see the color. Yeah, it doesn't help, but we also have this one. It's Okay. It's enrolled. so good. It's very delicious, isn't it? Yeah, very You go delicious. to Vietnam once. Yeah. So try to selling Lipton. Yeah, Yes. Lipton tea. From Indonesia origin because from what I know is Lipton from Indonesia is so most popular in Vietnam, and also like Oreo, like some of items. So you are imported? We are import to Vietnam. We export to. You are export to another country. Oh, so you have Lipton also, though. Actually, Vietnam price for Lipton is. Makan permasan ayam tapi udah ada rasa, cuma rasa belum rasa permasan ayam. Tadi gue di yang produk Thailand kayak gitu rata-rata banyak. Pengen coba buat sih. Oh, tapi garing gitu. Garing dia bukan kayak. Guys, cari makan dulu. Ini food court yang ada di Singapore Expo. Oh, harganya murah-murah guys. Sekitar $5. Hai guys, udah makan guys. Udah seger, sekarang lagi mau nyari-nyari produk dulu.
Tapi yang gue lihat di sini kayaknya produknya memang produk jadi semua. Jadi gue agak bingung nih ke teman-teman. Kira-kira gue mau kasih lihat ke teman-teman produknya apa tuh, gue agak bingung. Karena di sini rata-rata udah bukan komoditi lagi, tapi di sini itu rata-rata udah produk jadi, produk consumer good namanya, gitu. Jadi gue sorry ya nggak bisa kasih lihat banyak. Karena gue juga mau nanya-nanya, gue bingung. Soalnya bukan bidang gue. Gue nanya-nanya produk sesuatu gitu ya. Misalkan kayak fruit jelly apa, gue bingung nanyanya apa gitu. Tapi kalau misalkan produknya komoditi kayak lada, coklat, itu pasti gue bisa tahu apa yang gue harus tanya gitu. Ya paling gue tanya-tanya biar dapat makan sampel. Manis kok? Asem nggak? Asem. Asem kayak nanas Subang ya? Enggak. Enggak ya? Tadi ada nanas guys. Aduh gila, gue ngantuk banget. Baru tidur berapa jam kayak gini nih. Udah kayak biasa. Pasti kalau tidur nggak cukup ya, pasti perut gue nggak enak. Guys, tadi ada IQF Frozen guys. Cuman gue nggak sempet rekamin. Ntar gue datang lagi deh ke booth-nya. Nih, dia jualannya kayak frozen apricot, frozen pineapple, frozen strawberry, jadi banyak. Jadi sebenarnya gini ya, yang gua tangkap di sini adalah saingan kita itu adalah negara-negara tropis. Contohnya kayak apa? Thailand. Yang kedua Malaysia. Nah, mereka itu adalah saingan kita karena mereka itu tropis, punya rempah-rempah juga. Tapi jangan salah, Indonesia itu rempah-rempahnya luar biasa banget, lebih banyak bahkan menurut gua. Kurangan kita adalah menurut gua kita nggak maksimalin dengan baik kekayaan alamnya. Kita semua serba pakai uang sendiri, uang mandiri lah ya. Jadi ya gitulah, infrastruktur kita juga kurang, facility kurang, jadi ya terbatasnya di situ. Padahal kita sumber daya alamnya luar biasa. Coba kita fasilitasnya benar-benar memadai, itu semua pasti kita bisa garap pasarnya. Ya. FHA ini kalau untuk jadi exhibitor ya, untuk apa pengunjung itu kurang worth it lah menurut gua. Sebenarnya masih banyak yang lebih worth it lagi dari FHA ini. Mendingan uangnya tuh buat modal bisnis ekspor dulu daripada kita prioritasin pameran-pameran seperti ini. Lebih baik uang itu buat bikin PT perorangan, buat apa terjun langsung ke lapangan, biaya operasional. Ya itu lebih baik daripada kita prioritasin yang kayak begini gitu. Ya oke ya, pokoknya gue mau beli makanan dulu di 7-Eleven. Kayaknya mau beli chicken curry. Oke, see you di 7-Eleven teman-teman. Guys, lu tau lah gue mau beli apa guys. Andalan gua ini. Ini guys, chicken curry. You see that bro? Where is it? Nah, only 5.2. Kimchi fried ini lebih murah lagi, cuman nggak ada protein yang ngapain. Gila, di sini jujur murah-murah sih. Lebih murah jauh. Kalau kepepet, udah mending beli ini aja daripada sulit-sulitin diri ya. Gue kemarin beli ini nih, ya. Ham 3.8. Ya lumayan kenyang juga sih. Kalori berapa coba? Nggak tahu ya kalorinya. Nggak kelihatan. Atau enggak kalau mau kenyang perut onigiri. Cuman menurut gue nanggung. Daripada onigiri, ya lu mendingan langsung aja lu beli chicken curry. Oke, I take one lah. Chicken curry-nya ambil di belakang guys. Hehehe. Biasa orang Indo. Ambil yang di belakang biar lebih fresh. Ya, kita beli. Udah deh, tinggal gue panasin gini doang. Tuh, gue pilih yang nomor 4. Alright. Beres guys. Tuh. Udah anget guys tuh. Gue ke Expo deket temen-temen ya. Cuman 4 stasiun udah nyampe Singapura Expo. Enak banget. Sebenarnya nginep daerah sini enak juga sih menurut gua. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga, sedang gitu. Makanya gua cukup seneng sih nginep di sini. I'm so happy.
I'm very happy. Overall sebenarnya kesimpulannya ya dari pameran tadi. Nah, di sini kan gue lebih enak ya jelasinnya ya. Jadi di pameran itu ada bermacam-macam negara. Ada Malaysia, Italia, Polandia, Jerman. Jadi banyak banget negara-negara di sana. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Kalau memang teman-teman punya budget lebih untuk datang ke pameran-pameran seperti ini, ya udah coba aja sekali-sekali datang. Kita pengen tahu bagaimana kondisi lapangannya. Nah, kenapa gue buat vlog ini? Jadi gue itu supaya dijadikan kelinci percobaan. Ya, jadi biar teman-teman yang penasaran, oh ikut pameran di luar negeri, gimana rasanya? Oh ternyata kayak gini gitu loh. Jadi ya seperti ini, lebih bagus sebenarnya gue ikut pameran yang memang barangnya itu komoditi. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, itu lebih masuk kategori di bidang bisnis gue. Kalau ini kebetulan gue bidang bisnis baru ya, ekspor brand dari Indonesia. Jadi ya gini, kayak orang bingung gue. Jadi gue mau datang ke booth satu-satu juga gue bingung, gue mau nanya apa. Paling nyoba tester doang, kayak tadi gue nyoba ice cream, lalu gue nyoba abon kering juga tadi ya, abon yang diproses lagi lalu menjadi kayak seperti ada kriuk gitu ya. Ya overall is good lah sebenarnya. Misalkan gue nih ke Singapura ini gue keluarin modal kurang lebih ada kali 8 juta. Nah daripada keluarin 8 juta untuk ke Singapura ke pameran seperti ini ya, lebih baik teman-teman buat modal bisnis ya, buat PT perorangan. Coba datang ke lapangan, ke kebun-kebun, datengin supplier-supplier, lalu coba buat website. Lebih baik seperti itu daripada teman-teman fokusnya ke pameran-pameran gini. Karena buyer pun itu juga belum tentu datang dari pameran-pameran seperti ini. Gitu. Nah, sebenarnya gue ada lagi pameran yang gue mau datengin, yaitu adalah namanya Asia Fruit Logistika. Itu diadakan kayaknya bulan Juni di Thailand. Itu bener-bener fruit. Logonya aja manggis nih, teman-teman lihat di sini ya. Fotonya. Saran gua, kalau misalkan teman-teman udah mentok di suatu produk, misalkan oh ternyata manggis marketnya ke Cina doang, apalagi udah dapat buyer yang kuat, yang hampir setiap hari kirim, bahkan supply kita aja kurang, jangan cari buyer manggis lagi. Cari buyer yang produk lain. Jangan udah tahu supply kita aja kurang buat buyer ini, kita malah cari buyer manggis lagi. Itu namanya buang-buang waktu. Lebih baik cari buyer vanilla bean, cari buyer kepiting, cari buyer udang faname. Jadi kita banyak lagi, kaki-kaki lagi. Jangan cuma satu doang. Misalkan manggis gua mau manggis doang, udahlah manggis doang. Jangan. Jadi kita harus ada beberapa kaki gitu. Oke guys, malam-malam nih guys, hujan. Ini gue hujan-hujanan nih. Jangan bilangin mak gue ya, diem-diem ya, ntar pasti gue diomelin. Ini gue lagi keliling-keliling aja di deket hotel gue. Gue penasaran sih, di deket-deket sini tuh ada apa gitu. Gue penasaran. Jujur gue penasaran banget. Ya, ada apa sih di deket hotel gue? BTW ini hujan nggak apa-apa ya di Jaya Osmonya ya? Gue nggak tahu sih. Rusak apa enggak gue nggak tahu nih. Atau enggak gue coba cari tempat neduh dulu deh. Kita lihat di sini ada apa ya? Kayaknya sih di sini, oh, bubur kayaknya guys. Iya. Oh. Iya. Claypot. Oke, I eat tomorrow morning. You open? 11. Oke. I stay there. Hotel 81. Yeah. Thank you. Oke guys, ketemu makanan murah ya. $6 doang. Orangnya juga humble-humble di sini. Let's go, terabas hujan lagi guys. Gila, $6 doang, lumayan gue makan situ. Tapi ya gitu, makanannya chicken rice lagi. Ya, biarinlah protein. Masa guys, gue udah makan 3 kali ya, makannya ayam. Masa masih lapar lagi sih? Gimana ya nih guys? Masih lapar terus. Gue bersyukur. Ya terlepas dari orang-orang bilang gue norak ya mungkin ya. Maksudnya kayak, lu ke Singapura aja gini aja, lu norak banget. Sebenarnya gue bukan bermaksud untuk kayak gitu. Cuman gue itu happy. Karena gue dulu berharap tuh kayak one day gue pengen kayak bisnis trip tuh ke luar negeri. Karena memang udah menjadi mimpi gue dari gue SMA sebenarnya. Di otak gue tuh udah tanemin kayak gue one day gue harus bisa bisnis trip ke luar negeri gitu. Apapun alasannya gue harus bisa. Dan ternyata gue bisa, walaupun memang negaranya masih Singapura.
Kemarin aja tiket mahal banget, gua aja sampai bingung. Tiket mahal banget sampai 3,7 gua PP. Harusnya cuma bisa 1,5 juta kalau weekday biasanya. Ini gue 3,7, buset. Gue pikir ya udahlah, just go ahead aja. Yang penting kita kan udah try ya. Oh, ini ada cafe guys. Jam 8:30-nya Singapura guys. Gua nggak tahu mau jalan kemana. Udah gua gaspol aja. Gue jalanin aja semua lah. Gaspol. Many good people juga di sini. Di sini orang-orang bilang kan kadang-kadang jutek ya. Tapi memang beberapa orang ada yang bilang begitu jutek. Tapi nggak semua orang lah. Ya kayak di Indonesia lah. Ada orang juga yang jutek, ada orang juga yang tidak jutek. Tuh. Ini pom bensinnya. Ini gue nggak tahu ya. Ini kayak Pertamina-nya atau kayak Shell-nya. Gue nggak tahu nih. Gue jalan terus aja biarin. Hitung-hitung olahraga. Soalnya gini, kalau gue naik MRT, takutnya MRT-nya kan tutupnya jam 11 malam. Nanti gue tiba-tiba nyangkutnya jauh di Taman Merlion misalkan. Gue baliknya gue jalan kaki. Gila. Takutnya gitu. Takutnya gue nanti jalan kaki karena udah tutup MRT-nya. Mending gue jalan kaki, gue pengen tahu sejauh apa gue jalan kaki sambil lihat-lihat food court. Nah, baru deh gue balik ke hotelnya, gue tahu dan juga lebih deket gitu. Basah. Gue nyebrang dulu guys, pengen lihat food court depan tuh. Di sini juga banyak ini ya guys, tempat makan di sini, bersih-bersih juga. Let's see the price. Kita lihat harga-harganya. Oh, ada udang dia. Udang. Xianhong seafood. Ada udang dan lain-lain. Ini apa? Skinny chef. Anjay. Tuh guys, chicken chop. Cuman kayaknya di sini rada-rada ini ya. Oh, ini murah nih. $5 bakso. Oh, ini fried rice. Oh, murah guys. Shrimpnya $7. Ini kayaknya gue boleh coba nih besok nih. $8. Boleh. Gue rada nggak enak sih sebenarnya rekam-rekamin kayak gini. Kayaknya takutnya lancang gitu loh. Makanya kadang-kadang gue asal, oh, chicken noodle guys. Oh, chicken rice-nya juga $6. Murah juga di sini. Ya, pokoknya sekitar $6 sih di sini masih oke lah. Menurut gue masih oke banget, reasonable. Oh, ada budget meal juga di sini, murah nih. Nggak tahu tapi bukannya apaan? Mixed veggie rice, bubur ya dia, lebih ke arah bubur. Gitu. Ya gitulah ya, banyak makanan di sini. Sebenarnya kalau mau cari-cari pinter-pinter, bahkan lu bisa ketemu tuh cuma $4,9 kalau lu pinter nemuinnya. Gitu guys. Pokoknya gue akan buat terus vlog ini. Gue akan rekam story gue ya teman-teman ya. Gue entah mungkin nanti ke China, ke Thailand, or ke Dubai atau kemana. Nanti gue akan rekam terus. Ya, gue akan istilahnya tuh mencoba hal baru lah gitu. Yang dulunya gue nggak bisa jadi bisa gitu. Misalkan ngomong depan banyak orang, nge-vlog sendirian, solo trip kayak gini, gue ngomong bener-bener literally sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ini menurut gue ya, ini hal yang sangat langka buat gue, karena gue tuh tipe orangnya nggak kayak gitu guys. Gue tuh tipe orangnya tuh pemalu, sebenarnya pemalu. Kalau ada temen doang baru bisa komunikasi gitu. Oke guys, nggak ada apa-apa lagi, sampai ketemu aja besok vlognya ya. Ujung-ujungnya ke Taman Merlion guys. Gila guys. Ujung-ujungnya ke Taman Merlion. Tadi kayaknya bawaannya capek.
Ternyata semangatnya masih keras guys, masih semangat banget ini. Wow. Padahal udah pernah kesini gue, tapi bagus banget sih memang di sini. Dibanding di daerah Changi, jujur ini bagus. Tuh, damn, good view. Cuman gue nggak naik fotoin ya, selfie aja lah. Lagian gue udah pernah juga foto di sini kok. Wow, seneng banget bisa kesini. Tuh guys. Keren ya, keren banget. Besok gua akan jogging di sini nih. Itu ada perahu-perahu kecil, berapa duit ya? Kayak Hong Kong guys, gila. Keren banget. Sekarang kita jalan ke singanya. Sekarang kita jalan ke singanya guys. Ini bridge-nya nih yang terkenal. Ada dia. Mau salaman dulu ah. Oke guys, ketemu lorong guys. Mantap ya. Wih, ketemu lorong. Coba gue foto dulu di sini deh. Setelah itu ikonnya Singapura ini nih, Marina Bay Sands guys. So gue liat mana ya? Gue muter dong. Wah kacau juga. Taman Merlion di sana. Wah, ini kalau pagi-pagi asik sih jogging guys. Pokoknya besok harus jogging. Very good guys. Alright guys, sudah sampai di Taman Merlion. Ternyata pas sampai sini badannya udah capek lagi guys. Oh God, tuh. Halo. Ya, singa-singa seperti ini ya. Tapi hebat sih, ya. Dulu waktu Singapura memutuskan untuk pisah negara dari Malaysia, pemimpinnya tuh bilang kayak gini, kalau nggak salah namanya siapa gitu. Ntar gua kasih tau deh. Jadi dia itu ngomong, Singapura itu bakal jadi negara maju, dibilang. Bakal jadi negara yang operasionalnya bagus, MRT-nya bener-bener di seluruh Singapura itu dapat, dibilang. Dan ternyata terjadi beneran. Hebatnya kayak gitu loh. Nah, inilah yang harus kita contoh ya. Kalau kita berani ngucap, harus kita lakuin gitu ya. Damn. Sana Marina guys. Kemarin gue dateng rame, ini masih sepi, enak. Masih enak ini.